Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan mereview kondisi oli setelah pemakaian sekitar 1500 km. Jadi jarak tempuh 1500 km itu kami tempuh mungkin sekitar 1,5 bulan ya, 1,5 bulan. Dan oli yang saya pakai adalah Fastron Tekno 5W30 synthetic oil, belum yang full sintetis ya. Oke, ini kilometernya saya kontak on. Ini ya. Jadi jarak tempuh yang sudah saya lakukan untuk periode pergantian oli ini adalah 1583,4 km ya. Jadi sudah di atas 1000 km. Yang akan saya review bagaimana kondisi oli Fastron Tekno sintetik setelah dipakai 1500 km. Apakah sudah hitam keruh atau masih jernih atau menyusut atau seperti apa? Ayo kita cek di ram mesin. Oh iya, untuk oli Fastron ini produk dari Pertamina ya. Jadi selain kita menggunakan oli yang harganya terjangkau, kita mensupport produk-produk lokal ya. Jadi supaya perusahaan lokal kita meningkat gitu ya. Jadi kita tidak tergantung ke produk impor. Jadi seperti itu. Ayo kita cek di ruang mesin. Buka kap dulu, kap mesin. Oke, kita ruang mesin. Oke, ini dia. Oke, kita tahan. Oke. Jadi video ini tidak saya skip ya. Supaya tidak terkesan dibuat-buat atau seperti apa. Jadi videonya full, tidak saya skip. Jadi mesinnya masih panas ya. Ini mesinnya masih panas karena baru saya pakai, ini baru saya pakai pulang kerja. Perjalanan kurang lebih 15 km ya dari tempat kerja ke rumah sini. Jadi PP sekitar 30 km. Jadi seperti itu. Ini mesin masih panas, ini baru saya matikan. Sebenarnya yang paling bagus itu kita ngecek oli itu di pagi hari saat mobil akan di start, jadi kondisi masih dingin pada pagi hari, sehingga oli sudah full turun semua ya. Jadi tidak ada yang tersisa di atas, jadi full turun semua. Jadi kita bisa lebih akurat pengecekan volumenya ya. Jadi apakah berkurang atau tidak, jadi kita bisa lebih akurat kalau pagi, karena oli sudah terkumpul di dasar semua. Oke, tapi kondisi kalau orang sudah berpengalaman ya, kondisi anget seperti ini tidak masalah, seperti itu. Jadi kita cabut sticknya ini ya. Oke, sticknya. Oke, itu dia olinya. Coba saya taruh dulu. Oke, ini dia kondisinya ya. Kondisinya seperti itu. Jadi olinya masih sangat jernih ya, seperti itu. Padahal sudah pemakaian 1500 km. Jadi ini seperti belum ada perubahan bentuk ya. Jadi masih sebening pertama saya tuang. Ya memang ada sedikit lebih hitam ya, sedikit aja. Cuman secara garis besar oli ini masih jernih seperti pertama kali saya tuang. Jadi sudah berjalan sejauh lebih dari 1500 km atau 1,5 bulan.
olinya masih bening seperti ini. Jadi ini olinya oli murah, cuman sangat rekomendasi ya. Berdasarkan pengalaman dari forum-forum yang saya baca, oli ini juga mempunyai efek untuk membersihkan mesin ya. Jadi apabila ada kerak-kerak tipis bisa dibersihkan dengan oli ini, karena kandungannya itu bisa membersihkan kerak mesin. Jadi dari forum-forum yang saya baca seperti itu. Coba kita cek kekentalannya ya. Kita raba menggunakan jari, apakah ini sudah sangat encer atau masih seperti ya. Untuk kentalannya masih sama seperti baru saya tuang ya. Saya cek juga seperti ini kekentalannya, jadi sangat bagus seperti itu. Untuk volumenya ini tadi pagi sebelum berangkat kerja itu saya sudah cek volumenya ya. Itu tidak sempat saya videokan. Itu untuk volumenya itu masih di batas full ya. Coba ini saya sabet dulu, bentar saya skip dulu, nanti saya colokkan lagi. Jadi stik olinya sudah saya serbet seperti ini ya. Coba kita colokkan oli. Ini bisa, meskipun mesin agak hangat seperti ini, bisa kita ke sebagian ya, gambaran pengecekan volume apakah menyusut atau tidak. Coba kita colokkan. Kita diamkan dulu 3-5 detik. Kita cepat lagi. Seperti itu ya. Oke, kelihatan ya. Jadi volumenya pas kalau di kamera tidak terlihat ya. Volumenya pas di titik maksimal ya. Jadi tidak terlihat kalau di kamera. Tidak terlihat ya kalau di kamera. Jadi di stick ini kalau dilihat dari mata telanjang, kalau di kamera tidak terlihat teman-teman. Jadi kalau dilihat dengan mata langsung ini volumenya pas di sini ya. Volumenya pas di titik ini, berarti oli ini selama pemakaian 1500 km itu tidak menyusut. Bagus ya. Idealnya memang seperti itu ya. Kalau misalnya pembakaran normal, mesin-mesin semua normal, itu idealnya memang tidak menyusut. Jadi oli tidak berkurang sampai di atas 5000 km. Ini saya kembalikan lagi. Jadi seperti itu, karena memang mesin ini itu kilometernya masih 50.000 lebih sedikit ya, tepatnya mungkin sekitar 51.000 ya. Itu karena mesin memang ini low kilometer, jadi tingkat kerapatan di ruang di ruang mesin itu masih sangat rapat karena kilometer masih rendah. Kalau misalnya kilometernya sudah tinggi di atas 1.000, kemungkinan penguapan tuh ada. Biasanya kalau sudah di atas 1.000 atau 1.500 tuh berkurang sedikit ya, di bawah titik maksimal. Itu wajar ya teman-teman, karena memang mesinnya sudah jam terbangnya tinggi. Oke, coba kita dengerin bagaimana suaranya. Oke, kita dengarkan suaranya seperti ini. Masih sangat halus ya. Jadi meskipun oli murah, apabila oli itu original, jadi tidak murah juga. Ini harganya sekitar 310 sampai 320 ribu ya, per 4 liter 1 galon. Jadi oli tidak harus mahal, yang penting original dan spesifikasinya sesuai dengan kondisi mesin. Jadi setelah dipakai 1500 km, suara mesinnya seperti ini. Seperti itu ya, sangat halus sekali. Kalau didengar di kamera memang agak seperti terkesan berisik ya, cuman kalau didengarkan langsung sangat halus sekali teman-teman. Seperti ini, halus dan tidak ada getaran sama sekali. Oke, saya matikan dulu mesinnya, sudah ada berisik. Untuk bahan bakar mobil ini saya menggunakan Pertalite ya, Pertalite, tapi kadang-kadang juga saya Pertamax. Jadi tidak terus-menerus Pertalite. Jadi selang-seling ya, kadang 1 kali Pertamax, 2 kali atau 3 kali Pertalite, seperti itu dan seterusnya. Jadi seperti itu. Karena oli ini oli murah,
ya oli dalam batas murah ya, standar, bukan oli mahal. Jadi tidak disarankan untuk oli ini long drain ya. Jadi tidak disarankan untuk pengetapan di atas 10.000 km. Jadi standarnya memang oli ini sekitar 5.000 km atau 7 maksimal 7 atau maksimal 7 sampai 8.000 km. Tetapi apabila mobil sering dipakai di tempat kemacetan, semakin cepat diganti semakin baik, karena interval pergantian oli itu tidak serta-merta mengacu ke jumlah kilometer ya. Itu juga dihitung berdasarkan jam kerja mesin. Kalau misalnya mobil sering kena kemacetan, mesin kan terus berjalan, tapi mobil kan tidak bergerak. Mesin hidup tapi mobil tidak bergerak. Akhirnya oli kan tetap berputar, terbakar, meskipun mobil tidak bergerak. Jadi jam kerja mesin itu harusnya dihitung. Apabila mobil sering terkena kemacetan, hendaknya maksimal 5.000 km harus diganti. Seperti itu. Beda kalau oli fully sintetik ya. Kalau fully sintetik mungkin tahan sampai 10.000 km. Cuman saran saya tetap yang paling aman itu sekitar 5.000 km. Apalagi sering terkena kemacetan. Seperti itu. Untuk pergantian oli sebaiknya diganti dengan filter oli ya. Dengan filter oli yang ini, tidak terlihat ya. Filter oli ini filter oli. Kenapa? Karena harganya sangat murah, cuman sekitar 30.000 sampai 50.000 ya. Jadi setiap ganti oli hendaknya diganti dengan filter oli sekalian, supaya maksimal kinerja mesin. Jadi olinya seperti ini yang saya pakai. Jadi Fastron Tekno, kok kelihatan ya? Nah seperti ini. Jadi Fastron Tekno synthetic oil ya. Jadi oli ini belum fully sintetik ya, belum full sintetik, masih synthetic oil. Jadi base-nya masih base oli mineral ya. Jadi bahan dasarnya masih dari minyak bumi, makanya tidak disarankan untuk long drain ya. Jadi cukup 5.000 km aja, berhubung juga harga oli ini murah ya. Berarti jadi sainya 5W30. Jadi semakin kecil sai ini semakin encer olinya, semakin besar nilainya semakin kental olinya. Jadi seperti ini. Sertifikasinya sudah API ya, American Petroleum Index ya kalau nggak salah tingkatannya, API SP GF6. Jadi sudah cukup bagus ya oli ini. Dan tidak lupa ini adalah oli produk dalam negeri. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman jangan takut menggunakan oli murah seperti ini, asalkan pastikan olinya original ya. Percuma mahal tapi oli palsu. Wah, selagi seperti itu. Jadi beli oli standar seperti ini, pastikan olinya original. Oke, jangan lupa di like, komen, di subscribe. Kalau memang perlu ada yang perlu kita diskusikan, diketik di kolom komentar. Semakin banyak diskusi semakin bagus untuk perkembangan channel ini. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintailah produk-produk dalam negeri.